dari makar ke makar. Fakta kebrutalan polisi di kampus USTJ, gas air mata, tembakan, dobrak pintu dan pemukulan. Kamis, 25 Mei 2023. Hari, Selasa, 23 Mei 2023. Persidangan lanjutan 3 mahasiswa tahanan politik West Papua, pengibar bintang fajar di halaman kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, USTJ. 1. Yosep Ernesto Matuan, 2. Ambrose Elopere, dan 3. Devio TKG, dengan agenda pembuktian saksi. Hari, Selasa, 23 Mei 2023. Tempat, Pengadilan Negeri Tinggi Jayapura. Waktu, pukul 14.19.00 waktu Papua. Agenda, pembuktian saksi. Kronologis singkat. Sekitar pukul 14 WP. Ketiga mahasiswa dipanggil guna mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Abepura. Persidangan dimulai sekitar pukul 15 dengan agenda pembuktian saksi. Dalam persidangan itu, 3 mahasiswa diperiksa sebagai saksi untuk perkara terdakwa yang lain. 1. Saksi pertama, Ambrosius Elopere. Pemeriksaan saksi yang pertama atas nama Ambrosius Elopere. Dalam persidangan, Ambrosius menyatakan bahwa aksi yang dilakukan tersebut berkaitan dengan peringatan kematian salah satu tokoh pejuang politik bangsa Papua almarhum Theis Eluai, Ketua Presidium Dewan Papua, serta menolak dialog Jakarta-Papua yang difasilitasi Komnas HAM RI. Dalam keterangannya, Ambrosius menyatakan dirinya mengikuti aksi tersebut karena diajak oleh beberapa temannya yang berada di sekitar kampus untuk melakukan aksi sehingga timbul niat untuk bergabung. Selama aksi berlangsung, Ambros dan beberapa temannya memegang beberapa peralatan aksi seperti pengeras suara, pamflet, dan 2 kain bermotif bintang fajar serta melakukan orasi sesuai dengan materi orasi. Ia menyatakan aksi berlangsung selama 2 jam, kemudian polisi dengan menggunakan 2 mobil Dalmas masuk ke dalam kampus untuk menangkap peserta aksi dan menembakkan senjata api sebanyak 4 kali. Melihat hal tersebut, beberapa mahasiswa yang berada di sekitar kampus langsung berkumpul. Sehingga terjadi negosiasi antara mahasiswa dan AKP. Franky Rumbia, Kapolsek Heram. Ambros menjelaskan bahwa hasil dari negosiasi, AKP Franky Rumbia, Kapolsek Heram, mengizinkan para mahasiswa tersebut untuk membaca pernyataan sikap, setelah itu boleh membubarkan diri. Ketika terdakwa Yosep Matuan sedang membaca pernyataan sikap, tiba-tiba dari arah depan kampus, polisi melepaskan gas air mata, melempar batu, menembak senjata api dan mendobrak pintu gerbang kampus sehingga situasi menjadi kacau. Ia bersama beberapa mahasiswa dipukul dan terkena gas air mata, termasuk Kapolsek Heram dan beberapa dosen yang berada di area kampus, ujar Ambrosius. Selasa, 23 Mei 2023, persidangan lanjutan 3 mahasiswa tahanan politik West Papua, pengibar bintang fajar di halaman kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, USTJ. 1. Yosep Ernesto Matuan, 2. Ambrose Elopere, dan 3. Devio TKG, dengan agenda pembuktian saksi. 2. Saksi kedua Yosep Ernesto Matuan. Pemeriksaan saksi kedua atas nama Yosep Ernesto Matuan menyatakan aksi mimbar bebas tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari kematian almarhum Theis Eluai, Ketua PDP. Aksi tersebut dilakukan pada hari Kamis, 10 November 2022 bertempat di halaman kampus USTJ. Ernesto juga menjelaskan beberapa tuntutan yang dibawa pada saat aksi tersebut, yaitu penolakan dialog Jakarta-Papua yang difasilitasi oleh Komnas HAM RI, mendesak Indonesia agar mengizinkan Dewan HAM PBB ke Papua guna investigasi kasus pelanggaran HAM di Papua,
menawarkan referendum sebagai solusi damai dari konflik berkepanjangan di Papua. Ernesto mengakui bahwa beberapa perlengkapan seperti pamflet, kain bermotif bintang fajar sudah ia siapkan sebelumnya untuk aksi mimbar bebas. Dalam persidangan, menurut Ernesto, atribut bintang fajar termasuk bendera dijamin dalam Undang-Undang Otsus No. 21 Tahun 2001. Dan selama pengalamannya belajar, tidak ada aturan undang-undang yang secara jelas menyatakan bahwa bendera bintang fajar itu dilarang. Dan aksi dilakukannya bersama rekan-rekannya sudah dijamin dalam Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ketika kami melakukan aksi, Papua juga tidak langsung merdeka atau Papua juga tidak jatuh ke pihak asing atau negara lain sesuai dakwaan yang dikenakan JPU kepada kami. Aksi ini kami lakukan sesuai kewajiban mahasiswa yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, ujar Matuan. 3. Saksi ketiga Devio TKG. Saksi ketiga, atas nama Devio TKG mengatakan aksi berlangsung sekitar pukul 10 WIB. Dirinya mengikuti aksi pada saat ia melihat beberapa rekannya berorasi di depan halaman kampus sehingga timbul inisiatif untuk bergabung. Selama aksi berlangsung, Devio memegang pamflet dan satu kain bermotif bintang fajar. Ia menyatakan selama aksi tidak ada gangguan sama sekali, bahkan pihak kampus tidak melarang aksi tersebut sehingga aksi berjalan lancar dan aman selama 2 jam berlangsung. Terjadi kericuhan pada saat itu karena polisi yang di sekitar depan area kampus menembak gas air mata dan tembakan ketika masa aksi sedang bernegosiasi dan membacakan pernyataan sikap di dalam halaman kampus USTJ. Akibat dari tindakan kepolisian yang anarkis sehingga beberapa mahasiswa, dosen dan polisi yang berada di sekitar area kampus terkena gas air mata dan mengalami pendarahan akibat kebrutalan polisi. Setelah mendengarkan keterangan para saksi, sidang selesai sekitar pukul 19 WIB. Rencana sidang berikutnya akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Dengan agenda pembuktian saksi ahli dari JPU. Keterangan tambahan. 1. Ernesto Yosef Matuan, Ambrosius Elopere dan Devio Basten TKG adalah 3 tahanan politik mahasiswa West Papua pengibar bintang fajar di halaman kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura USTJ pada tanggal 10 November tahun 2022. 2. 3 tahanan politik mahasiswa West Papua ditahan di Rutan Polda Papua karena mengibarkan bintang fajar di halaman kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura USTJ tanggal 10 November tahun 2022. Pengibaran itu dilakukan dalam aksi mimbar bebas kampus memperingati 21 tahun penculikan dan pembunuhan Alam Dorteis Hio Eluai serta menolak dialog Jakarta Papua versi Komnas HAM-RI. 3. Perlu diketahui juga bahwa 3 mahasiswa tahanan politik West Papua tersebut adalah juga mantan tahanan politik pengibar bintang fajar di Gedung Olahraga GOR Cenderawasih Jayapura pada tanggal 1 Desember tahun 2021. Saat itu mereka ditangkap bersama 5 mahasiswa lainnya dan diproses hukum makar. Mereka divonis 10 bulan penjara. Pada tanggal 27 September tahun 2022, dibebaskan. 4. Setelah 1 bulan 13 hari, tanggal 27 September tanggal 10 November tahun 2022, Ernesto, Devio dan Ambros ditangkap dan dikriminalisasi dengan delik yang sama, yaitu makar. Alasan utama makar adalah karena mengibarkan bintang fajar. 5. Terhitung sejak dipindahkan, tanggal 11 Maret tahun 2023 sampai 25 Mei tahun 2023, sudah 76 hari 3 tapol mahasiswa West Papua ditahan dan diisolasi di LPAB Pura. 6. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, agenda pembuktian saksi-saksi. Mohon pantauan dan advokasi. Pelapor, Kris Dogopia.